Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam semut Progo, channel Cah Kulon Progo. Bagaimana kabarnya lur? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke sedulur, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang tanaman yang mempunyai mitos jika tanaman ini ditanam di sekitar rumah, maka ada cerita mitos tanaman-tanaman ini bisa dihuni oleh makhluk-makhluk astral atau tak kasat mata lur. Lah, apa saja tanaman yang bisa dihuni, yang mempunyai mitos bisa dihuni oleh makhluk astral? Yang pertama adalah pohon beringin. Nah, mungkin ini sudah kenal semua ya, apalagi khususnya orang Jogja itu kan, di sekitar keraton itu banyak pohon beringinnya loh. Nah, untuk itu simak videonya tentang pohon beringin berikut ini. Siapa yang masih asing dengan pohon besar satu ini? Pohon ini memiliki perawakan yang sangat gagah dan sangat rimbun. Ditambah lagi dengan permukaan batang pohon yang kasar dan beralur-alur. Juga akar gantungnya yang menjulur dari cabang-cabangnya ke tanah semakin menambah kesan seram pohon ini di mata masyarakat. Banyak yang percaya bahwa pohon beringin merupakan tempat tinggal makhluk halus. Banyak pula yang menyebutkan bahwa pohon beringin dilarang untuk ditebang apapun alasannya. Menurut nenek moyang, jika ada orang yang nekat menebang pohon beringin tanpa melakukan ritual tertentu, maka orang dan keluarga tersebut akan tertimpa musibah selama beberapa keturunan. Yang kedua, tanamannya bernama bambu lur. Bambu petuk. Nah, seperti apa bambu petuk? Ini videonya. Untuk sebagian masyarakat Indonesia, bambu bukan sekedar tanaman. Beberapa kalangan percaya tanaman bambu punya arti lebih dan spesial. Mereka menganggap bambu punya kaitan erat dengan dunia gaib. Di Indonesia, beberapa jenis bambu dianggap dapat mengusir roh-roh jahat yang ada. Bahkan ada yang percaya bahwa bambu menjadi wadah untuk makhluk gaib. Bambu yang cukup menarik perhatian adalah bambu pring petuk. Bambu petuk merupakan satu-satunya bambu yang batang buku atau ruasnya saling berhadapan satu sama lain. Sudah sejak lama bahwa bambu petuk diyakini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Hal itu disebabkan karena pertemuan ruas pada bambu petuk dipercaya merupakan tempat bersemayamnya makhluk halus. Ada beberapa orang yang membuat bambu ini untuk dijadikan sebuah jimat untuk mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Mungkin pemirsa pernah beberapa kali mendengar berita orang hilang setelah memasuki hutan bambu. Menurut sebagian orang, kumpulan bambu merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus, sehingga sebagian orang akan berpikir dua kali untuk menebang yang dipercaya sebagai rumah makhluk halus ini. Menurut mitos, pernah ada seorang warga berniat untuk menebang pohon bambu yang sudah tumbuh selama lebih dari 40 tahun.
Menurutnya, tanaman bambu ini menutupi lahan seluas 400 meter. Ia meminta bantuan dari siapapun yang berani untuk menebang pohon bambunya. Menurut penuturannya, sudah ada beberapa usaha yang dilakukan untuk menebang bambu ini. Namun, ada saja halangan yang terjadi. Ia menuturkan kalau pernah ada yang mencoba untuk menebang pohon bambu tersebut, tiba-tiba ada ular sebesar paha orang dewasa yang menghampiri penebang ini. Karena sudah cukup larut, akhirnya ular tersebut dibawa pulang. Namun, tukang tersebut mengalami sakit semalaman. Ia merasa suhu tubuhnya sangat panas hingga menggigil, disertai mimpi-mimpi tentang ular tersebut. Akhirnya keesokan harinya ular tersebut dikembalikan lagi ke semak-semak pohon bambu tersebut. Selanjutnya nomor 3 yaitu tanaman pohon pisang. Nah, siapa yang suka pisang? Ayo. Yang belum tahu pohonnya. Nah, ini dia mitosnya. Pohon pisang sangat dikenal masyarakat karena warna khasnya yang berwarna hijau ini. Tapi tahukah pemirsa, di balik semua manfaat pohon pisang ada mitosnya dan misterinya juga? Sebagian orang percaya bahwa jantung pisang dapat digunakan sebagai media penghubung dunia nyata dan dunia lainnya. Konon, orang yang mengikat jantung pisang di atas pohon disertai dengan mantra-mantra akan dapat melihat makhluk tak kasat mata. Selanjutnya ada tanaman pohon sukun. Nah, seperti apa mitosnya? Ini dia lur. Pohon sukun. Menurut kepercayaan beberapa orang, pohon sukun menjadi tempat tinggal beberapa makhluk tak kasat mata. Disarankan tidak melewati pohon sukun ketika tengah malam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa orang juga percaya bahwa pohon sukun membawa kesialan. Pernah pula ada kisah di pedesaan yang saat itu belum seluruhnya dapat dijangkau listrik. Jarak antar rumah pun cukup berjauhan. Bisa dibayangkan ya pemirsa, bahwa keadaan saat itu sepi, gelap, dan cukup mencekam. Konon ada seorang pemuda yang berjalan pulang dari kegiatan warga. Di sepanjang jalan menuju rumahnya berjejer pohon sukun yang menjulang tinggi. Ia mulai merasa tidak enak dan memilih menunduk sambil menyusuri jalanan gelap itu. Suara angin pun mengisi kekosongan malam menjadi lebih mencekam dari biasanya dan tercium bau-bau garam yang menyatu dengan udara dingin. Tiba-tiba di belakang terdengar suara buah yang terjatuh dari pohonnya. Namun anehnya, lama-lama buah yang jatuh ini seperti mengarah ke tubuh pria ini. Yang nomor 5 adalah tanaman pohon asam Jawa. Asam Jawa. Asam Jawa aslinya berasal dari benua Afrika. Dan nama asam Jawa sendiri merupakan sebutan dari orang-orang Melayu karena buah asam ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan Jawa dengan rasa yang asam. Namun siapa sangka kalau pohon ini mempunyai beberapa cerita yang tak masuk akal. Seorang artis papan atas yang punya pohon asam di rumahnya menceritakan beberapa kali terjadi hal-hal yang aneh di rumahnya. Ketika melewati titik tempat pohon itu berada, suasana terasa sangat redup dan lembab. Ia pernah memanggil orang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata, dan orang pintar ini menuturkan bahwa ada nenek-nenek yang duduk di salah satu batang pohon asam Jawa itu. Orang pintar ini menyarankan untuk tidak menebang pohon asam itu, karena khawatir penunggu pohon itu malah akan masuk ke dalam rumah. Pernah juga ada sebuah kisah dari Jawa Tengah. Adalah seorang pria yang kesibukannya pergi ke sawah setiap harinya. Ketika matahari tenggelam, ia beranjak untuk pulang melewati jalanan yang cukup panjang di sekitaran sawah.
Di tengah jalan tersebut ada sebuah pohon asam Jawa yang konon sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Seringkali ia mendengar tangisan dari pohon tersebut ketika melewatinya, namun tidak digubris oleh orang ini. Pernah diceritakan juga bahwa pohon ini tidak hancur ketika wilayah itu disambar petir saat musim hujan. Demikian beberapa tanaman yang mempunyai mitos atau misteri yang mungkin Anda ataupun saya juga baru mengetahui hal ini. Salah dan benarnya wallahu alam bisawab. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Yang jelas apapun mitosnya, kita yang penting selalu ingat kepada yang maha kuasa bahwa semua makhluk yang ada di bumi ini adalah ciptaannya. Demikian, bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Ampun kesupen dipun tutul tombol subscribe-ipun, tutul tombol loncengipun, dipun like, dipun komen lan dipun share mateng pun.